Ya, oke, silakan. Nanti Oke. saya dulu Mas Albert ya. Ya, ya, silakan, Bu. Eh, Selamat malam. Apa kabar Mas Albert? Baik, Bu. Ya, kurang sehat sedikit lah. Sakit kepala nih. Tapi masih alhamdulillah masih bisa kita coaching ya. Bisa, Hmm. Bu. Siap-siap. Di lagi sibuk apa nih Mas Albert? Hmm. Beberapa hari ini kedatangan tamu luar kota, di salah nggak sehat jadi sebenarnya saya. Jadi, tapi apa karena nggak sehatnya di kepala doang ya, bukan bukan COVID. Jadi ya tetap nemenin keluar nemenin keluar temen, lalu saudara juga dititipin ponakan gitu. Jadi beberapa hari ini ya ini apa ya itu aja sih bukannya masih belum ngerjain tugas gitu ya. Gitu. Tapi semuanya bisa diatasi Pak Albert ya. Ya begitulah. Oke. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Ya, Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, ya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. ya. Apakah oke dan sudah siap? Siap, Bu. Selama sesi coaching ini, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya juga mencatat hal yang penting dan memperhatikan Mas Albert. Iya. Apakah oke? Oke, Bu. Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Anda capai? Apa ya? Hmm. Hmm, apa ya? Mungkin anu ya. Apa ya? Hmm, memulai sebagai saya pengen menemukan langkah-langkah gitu ya, atau mungkin dari sini dapat pencerahan bagaimana menjadi pelatih di dalam berkaitan dengan pemantapan nilai-nilai kebangsaan begitu. Oh, ah, menjadi pelatih di dalam memanfaatkan Di nilai-nilai dalam apa? Topiknya pemantapan nilai kebangsaan begitu. kebangsaan. Mm-mm. Menjadi pelatih yang dapat memantapkan topik nilai-nilai kebangsaan. Seperti itu, Mas Albert. Topiknya pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ya, Pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ya, ya, ya. oke. Eh, apakah tujuan ini dapat dibuat lebih spesifik lagi, Pak Albert? Ya, saya pengen apa ya, jadi pelatih di dalam untuk anak-anak muda untuk topiknya pemantapan nilai-nilai kebangsaan begitu. Mau menjadi pelatih ya, Mm-mm. pelatih untuk generasi-generasi muda seperti itu, Pak Albert ya, Ya, topiknya pemantapan nilai-nilai kebangsaan begitu. memantapkan nilai-nilai kebangsaan. Oke. Eh, apakah ini realistis, Ya, realistis, Bu. terjangkau, eh Terjangkau ya mungkin ya, terjangkau lah ya. karena itu kan ini ya kan yang ditujukan untuk anak-anak muda generasi-generasi sekarang. Ya, Begitu ya, Albert ya. ya, ya, Eh, ya. terus eh, apakah ini berwaktu, waktunya kapan akan dilaksanakan seperti itu? Saya rencana sih mulai em, persiapannya mungkin sejak sekarang ya. Tapi kalau untuk itunya mungkin tahun depan lah ya, tahun depan begitu. Oh, berarti sekarang nih sudah mulai persiapan, tapi Hmm. dealnya tahun depan seperti itu. Iya, 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 iya. Mulai melangkah Hmm. aslinya sebagai pelatihnya mungkin mulai tahun depan ya. Dari yang Pak Albert katakan tadi,
Bagaimana kondisi saat ini, Pak? Em, Saat ini yang sudah itu kan saya sudah belajar, sudah pernah presentasi soal itu, sudah sudah pernah eh, apa ya menjadi moderator untuk hal itu gitu. Cuman yang belum ya lebih ke apa jual dirinya ya lebih ke berani lebih serius untuk menawarkan ini ke ke orang lain atau ke sekolah-sekolah gitu. Berarti ini untuk saat ini sudah pernah belajar, sudah pernah mempresentasikan, dan sudah Ya, pernah menjadi moderator, tetapi yang belum digali lagi itu untuk mempromosikan, iya, seperti itu, iya, Pak iya, Albert. betul. Eh, apa penyebabnya? Em, Belum siap untuk apa ya alat-alatnya atau misalnya toolsnya ya. Jadi lebih belum belum siap juga apa ya materinya juga belum 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 sepenuhnya bisa apa ya apa istilahnya itu sebelum sepenuhnya pas untuk anak-anak muda gitu. Oke. Penyebabnya itu belum siap dan merasa materinya belum sepenuhnya belum pas untuk anak-anak muda, seperti itu, Pak Iya, Albert. betul, betul. Oke. Eh, Apa langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi hal yang Pak Albert sebutkan tadi? Langkah yang perlu dilakukan adalah me, apa ya me, apa istilahnya mengedit atau menyiapkan materi itu bisa bisa mudah dipahami oleh anak-anak muda, lebih menarik, mungkin diisi dengan simulasinya, dengan contohnya, videonya, lalu yang berikutnya mem- apa Hmm. menyiapkan untuk promosinya ya. Oh, jadi langkah yang diperlukan itu tadi Mm, mengedit, ya, terus Iya, membuat seri tersebut agar semenarik mungkin, seperti iya, itu ya, Pak Albert iya, ya. iya. Ah, dari yang Pak Albert lakukan, yang sudah Pak Albert lakukan, sumber daya yang diperlukan apa, Pak Albert? Sumber daya yang diperlukan kreativitas, Ya, kemauan, terus em, kita apa tempat kemauan. tempat tempat apa istilahnya itu perlu dikasih kesempatan saya gitu untuk menguji apakah Hmm. materinya sudah bisa diterima dengan anak muda atau belum gitu. Oke, jadi kreativitas, kemauan, dan menguji apakah materinya sudah bisa diterima Mm, sesuai dengan anak muda. Seperti iya, itu, Pak Alvin. iya, iya. Eh, apa dampaknya bila semua ini akan berhasil? Jika dilakukan ini semuanya berhasil. Dampaknya bagaimana, Pak Albert? Dampaknya ya mengurangi buat saya sih bisa jadi sebuah identitas baru. Lalu yang kedua mungkin bisa jadi penghasilan baru, tapi yang lebih tujuannya lebih ke supaya generasi muda kita lebih paham tentang bangsa ini tidak muncul eksklusif, tidak muncul radikalis gitu ya, lebih ke em, ya bersatu apa ya rukun gitu ya, gotong royong begitu. Wow, luar biasa sekali Pak Albert. Begitu mulianya tujuan Pak Albert tadi. Jadi di samping ada aktivitas baru, kemudian yang intinya menciptakan kerukunan dan berempati satu sama lain dan Iya. adanya luar biasa Pak Albert. Wow. Ah, ah, apa kekuatan yang dimiliki atau perlu dimiliki oleh Pak Albert? Kekuatan yang perlu dimiliki. Menurut saya penguasaan materi, yang kedua keteladanan ya. Penguasaan materi dan keteladanan. Ya, Mengapa perlu ada keteladanan, Pak Albert?
itu justru berbicara lebih kuat daripada teori ya, karena orang bisa tanpa saya harus ngomong mungkin juga lebih bisa belajar prakteknya seperti apa sih gitu. Wow, menarik sekali Pak Albert. Jadi jangan hanya teori, tapi kita membuktikan dengan keteladanan. Benar Iya, begitu Pak Albert? betul, betul, Bu. Biasa Pak Albert. Eh, apa kelemahan diri dari Pak Albert yang perlu diperkuat? Mungkin cara penuturan ya yang mungkin kadang kurang jelas buat orang lain. Mungkin juga terlalu cepat. Yang ketiga, eh, contoh-contohnya mungkin kurang kurang sesuai dengan generasi muda begitu. Ah, tapi saya melihat nih di diri Pak Albert dari cara bicara, dari cara penuturan, saya lihat itu dengan lemah lembut dan bisa dipahami. Kenapa Pak Albert bisa mengatakan masih kurang? Padahal saya melihat itu sudah bagus. Karena kan ditanya ya buat saya mikir ya, tapi kalau ngomong yang sudah dikuasai itu satu sisi jadi kebalikannya ya. Kalau saya ngasih seminar, saya bisa nguasai, ya itu cenderung karena otak saya penuh gitu ya. Maksudnya pengen semuanya itu kayak kayak seperti apa ya, istilahnya seperti eh, ini bahasa gaulnya istilahnya lo tuh mesti tahu ini gitu. Kamu harus tahu ini nih gitu. Ini penting buat kamu gitu. Jadi kayak pengen kasih tahu gitu karena di sini penuh, pengen ngajarin dan rasanya semua tuh penting buat kamu. Kamu mesti tahu ini gitu. Jadi akhirnya kayak apa seperti diburu-buru ya. Maksudnya sini belum selesai ngomong, sini udah keluar lagi gitu. Ini habis ngomong sini, ini udah ingat yang lain gitu. Jadi eh, melompat gitu gitu. Jadi selama ini kadang kalau saya terlalu banyak bahan justru pengennya semua ditumpahkan gitu, semua ditampung di sini terus banyak belajar tapi akhirnya kayak semua ditumpahkan gitu seolah-olah ini penting semua gitu. Jadi begitu sini ngomong ini udah keinget yang lain gitu. Jadi belum mungkin kadang malah belum diselesaikan udah pindah topik yang lain gitu. Jadi eh, itu yang buat saya jadi kadang merasa orang nggak paham gitu. Saya paham, ternyata waktu saya ngomong saya nggak sadar ini belum saya selesaiin, udah pindah topik lagi gitu. Oh, berarti ini walaupun ini kelemahan, tetapi ini menjadi kekuatan untuk diri Pak Albert. Benar Pak Albert ya? Tanpa kita sadari. Iya, karena bisa banyak topik, tapi satu sisi itu justru jadi kelemahan gitu. Karena satu sisi saya punya, apalagi misalkan dikasih waktu 1 jam gitu, semakin pendek semakin saya panik nih, kayak materinya masih banyak, tapi kok waktunya semakin, oh, belum kerasa udah berapa menit, belum kerasa udah menit. Jadi kalau semakin pendek itu semakin di sini, waduh, semakin udah berdesak-desakan orang antri itu udah mau keluar itu udah berdesak-desakan gitu. Tapi itu sangat luar biasa sekali Pak Albert. Karena tanpa disadarin, yang audien tadi merasa tertarik. Karena begitu pengejaran estafet. Jadi kelemahan tadi memang benar menjadi kekuatan. Begitu Pak Albert ya? Selama ini malah justru jadi bingung nih Bu, karena belum tuntas soalnya, belum tuntas sudah pindah topik gitu. Saya sendiri kadang lupa nih habis ngomong apa, udah pindah sana, saya anggap ngerti begitu selesai, tak pikir-pikir tadi, oh ya yang ini belum diomong, ini tadi sebetulnya saya mau ngomong ke sini, tapi ternyata kau udah belok lagi gitu. Jadi kadang nggak tuntas soalnya. Jadi beda kalau cepat gitu ya, A selesai, B baru selesaikan, C baru, ini kadang A belum selesai udah pindah B, B belum selesai. Jadi orang kan bingung gitu. Jadi mau ngomong apa sebenarnya gitu. Tapi itu sangat luar biasa sekali Pak Albert. Luar biasa sekali ya. Pak Albert itu menganggap kelemahan, tapi orang lain tuh menilai ini suatu kekuatan. Jadi yang audien tadi merasa sangat terhibur sekali seperti itu. Apa saja peluang dari yang Pak Albert katakan tadi, uh, peluang dan dukungan eksternal yang tersedia untuk mempermudah mencapai tujuan dari yang Pak Albert sebutkan tadi. Peluangnya mungkin ya kalau dibilang selalu ada dua sisi kelemahan sekaligus kekuatan ya kalau peluang mungkin saya bisa aja anggap peluang tapi mungkin buat orang lain itu justru tidak menyenangkan gitu ya. Jadi misalkan bahwa tidak sebanyak yang bergerak di topik pemantapan nilai kebangsaan gitu kecuali mereka militer, kecuali mereka polisi, kecuali mereka ada di pemerintahan gitu ya. Jarang yang swasta mau bicara soal kebangsaan gitu ya. Kalaupun politik ya karena mereka politikus gitu punya kepentingan. Tetapi kalau
bukan politik tetapi bicara soal bagaimana supaya bangsa ini tetap bersatu, bagaimana supaya anak bangsa rukun. Kalau tanpa imbal balik, istilahnya kalau mereka politikus kan ya pilihlah saya gitu ya. Tapi kalau ini tanpa tanpa embel-embel pilihlah saya kan jarang ya sepertinya gitu. Setahu saya jarang. Lalu yang kedua tambah lagi saya Chinese gitu ya. Mungkin hal yang lebih jarang lagi gitu ya. Jadi yang bicara soal itu mungkin lebih jarang gitu. Yang ketiga eh, apa ya mungkin apa apalagi ke anak muda gitu itu mungkin juga tambah tambah jarang lagi gitu. Biasanya kan ke, ke BUMN, ke pemerintahan gitu. Tapi kalau bicara ke anak muda mungkin juga lebih lebih jarang. Yang keempat, mungkin peluangnya adalah jarang lagi kalau yang bisa berani atau bisa diterima di beda suku atau beda agama itu kan biasanya bicaranya di dalam lingkungan masing-masing ya gitu. Oke. Luar biasa sekali Pak Albert. Jadi peluangnya itu ada 4 yang akan dicapai untuk mencapai tujuan tersebut ya. Ya, Luar biasa sekali. Eh, apa saja tantangan dan kesulitan eksternal yang terjadi? tentu kalau awal-awal pemain baru istilahnya pelatih baru yang belum dikenal kan harus ada pembuktian, harus ada nilai plus apa yang bisa di istilahnya mereka mau beli saya kan harus kenapa saya harus panggil Anda sebagai pembicara gitu kan, kenapa harus kamu gitu, istilahnya harus meyakinkan mereka bahwa saya bisa, misalkan begitu. Jadi untuk mereka mau tanda kutip beli ya, istilahnya mau manggil untuk saya bicara, ngasih kesempatan itu kan perlu apa itu sebuah tantangan. Yang kedua, eh, ya tadi kembali ke mungkin kekuatan sekaligus kelemahan gitu ya. Mungkin saya satu sisi bisa lemah gitu dalam sisi mungkin saya Chinese, mungkin saya Kristen gitu. Jadi kadang mungkin juga belum tentu bisa bisa bicara gitu ya di mereka gitu. Lalu yang kedua berikutnya ya sekolah saya bukan kuliah di ilmu politik atau kuliah atau dari tentara atau polisi. Jadi kan mungkin juga tiba-tiba ada kamu istilahnya tiba-tiba muncul ini siapa ini gitu anak kemarin sore juga bukan gitu ya istilahnya anak dari mana gitu jadi lebih ke itu yang jadi tantangan. Tapi luar biasa sekali Pak Albert. Jadi merupakan tantangan, tapi saya bangga nih, salut dengan Pak Albert. Masih muda, mempunyai wawasan kebangsaan, malah berkeinginan untuk mengajak generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Luar biasa sekali Pak Albert. Eh, untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang dari eksternal tadi, Pak Albert, strategi apa yang dipakai? Untuk Tentu yang hmm, mulai dari yang mau menerima saya dalam konteks bukan sebelum apa istilahnya kan ada kalau tantangannya tadi kan yang mau menerima saya sebagai katakanlah narasumber ya. Nah, kalau mungkin tadi caranya gimana mengatasi itu, kan selain saya jadi narasumber, kan saya juga punya banyak teman ya, termasuk dengan ibu, dengan maksudnya yang berbeda, beda keyakinan, berbeda suku. Nah, itu yang mungkin bisa bisa jadi hal yang baik untuk misalkan apa saya sih contohnya cukup senang gitu ya dengan ibu juga nulis di Facebook gitu ya. Maksudnya mau saya nggak sadar di foto ibu diam-diam gitu ya seperti gini berdua gitu. Ya buat saya meskipun ibu tidak sedang bicara soal kebangsaan ya, tapi buat saya ibu sudah mengkampanyekan ya bahwa kita bisa kok berbeda tapi bersatu gitu itu ya, buat saya hal yang kecil mungkin ibu tidak sadari, ibu tidak ngomong banyak gitu, tidak ngomong bahkan tentang ini, tentang hal ini gitu, tapi mengupas sisi yang lain mungkin sisi coaching, sisi sisi apa yang kelihatannya nggak ada kaitannya dengan kebersamaan itu ya, tetapi buat saya itu sudah hmm, menolong saya sih untuk kan tujuannya bagaimana bangsa ini tetap ada ya tidak terpecah-pecah begitu ya. Jadi saya sudah nggak peduli ya lewat mulut saya atau lewat lewat mulut atau tangan orang lain gitu ya. Tetapi kalau tujuan itu bisa kita capai bersama dan memang bukan PR sendiri gitu. Tapi dengan bapak ibu yang berbeda suku, berbeda agama mau menerima saya sebagai teman, ya itu buat ya, saya sudah bersyukur gitu. Kalau saya bicara soal oke. kerukunan, tetapi saya tidak bisa rukun sebagai teman kan juga lebih berat lagi gitu. Kalau saya tidak punya bukti bahwa
saya punya banyak teman yang berbeda gitu. Halo. Ya, halo, halo. Iya, Ya, iya. Nyambung. ya, Tadi sempat hilang. ya. Pak Albert, dari saya dengar tadi ya, strategi yang Pak Albert lakukan, saya tuh mendengar tadi Pak Albert sudah melakukan melalui media-media sosial, tanpa ini sudah membuat catatan-catatan kecil. Dari situ kan sudah bisa dibaca tadi strategi yang sangat mendukung apa yang ingin Pak Albert lakukan. Luar biasa sekali Pak Albert. Uh, saya mengagumi sosok Pak Albert itu, wawasan mencintai sosok kebangsaan itu. Jarang ada yang generasi yang begitu pedulinya, apalagi tadi maaf Pak Albert tadi menyebutkan Hmm, dari China, tapi Pak hmm, Albert tidak ada rasa peduli. Itu yang membuat saya kagum ya, luar biasa sekali Mas, masih muda sudah memikirkan untuk merangkul anak-anak muda atau generasi yang lain. Bagus Pak Albert, luar biasa sekali. Kemudian Pak Albert, uh, apa strategi yang akan dipakai untuk memperkecil kesulitan dari eksternal tersebut, dari yang Pak Albert sebutkan tadi? Untuk memperkecilnya bagaimana? Mungkin dengan karya dan dengan teladan ya, artinya bagaimana harus menunjukkan bahwa saya pun diterima ya, minimal diterima sebagai teman, Mhm, lalu juga punya program-program yang lintas agama, lintas suku gitu ya, lalu juga mungkin dikasih kesempatan bicara dengan bersama-sama gitu, istilahnya kalau offline ya satu panggung bersama, tapi kalau mungkin mhm, webinar kan satu Zoom bersamaan gitu, artinya mungkin bisa 2 sesi, 3 sesi yang bicara soal kebangsaan, tetapi dari mhm. beragam beragam latar belakang begitu, sehingga mungkin itu akan menguatkan apa istilahnya seperti memberi rekomendasi atau referensi agar itu bisa diterima begitu. Oke. Ah, luar biasa sekali jawaban Pak Albert ya. Ah, dengan membuktikan dengan berkarya, memberikan contoh teladan yang baik, terutama dari diri kita sendiri dahulu Pak Albert ya, begitu ya? Betul, Luar betul. biasa sekali Pak Albert, jempol. Ah, kemudian kesimpulan apa yang diambil dari sesi coaching kita yang singkat ini? Mmm, saya tadi lebih ke berpikir untuk maksudnya memancing saya untuk kemudian ini berpikir ya, Hmm, bagaimana, strateginya tadi ya. Saya kan belum serius, artinya spontan menjawab satu, dua hmm, strategi, tapi mungkin ada strategi lain yang belum saya pikirkan. Saya juga mesti mikirkan bagaimana karya yang lain gitu ya, teladan dalam hal apa gitu ya, teladan seperti apa lagi yang perlu saya contohkan, sehingga, ini bisa menjadi lebih lebih baik dan lebih mendekati, tujuan yang direncanakan gitu. oke. Ah, dari yang Pak Albert simpulkan tadi, action plan apa yang akan dibuat? Eh, Mungkin ya habis ini mikirkan itu ya, apa langkah-langkahnya justru, apa karya apa lagi, lalu yang kedua teladan apa lagi yang perlu dibuat gitu, yang disengajakan begitu ya. Dan mungkin perlu ya ini bukan soal pamer ya, tetapi mungkin perlu ya perlu dipamerkan gitu, artinya Mhm, bukan untuk kebanggaan pribadi, tetapi supaya orang bisa melihat gambarannya gitu, supaya orang bisa terinspirasi gitu ya. Kadang kan gambar itu bisa lebih apa, katanya tuh gambar itu bisa oke. mewakili ribuan kata begitu ya. Jadi kalau, ada Mhm, foto gitu ya, ada apa itu mungkin sudah berbicara, orang sudah cukup, oh bahwa bahwa ternyata ada ya gitu, bahwa ternyata ada yang masih rukun, ternyata ada yang tidak seperti yang lain gitu, ternyata ada. Jadi gambar itu mewakili 1.000 kata kan katanya begitu. Jadi bukan soal pamer kebanggaan, tetapi mungkin perlu perlu difoto atau perlu dibikin video supaya orang, terinspirasi begitu. benar-benar Pak Albert, luar biasa sekali. Jadi action plan-nya yang saya tangkap, berkarya dan teladan, dari hal yang kecil, dari gambar, tapi bisa mewakilkan hal yang banyak, yang Betul, untuk bersifat nasional ya Pak Albert ya, seperti ya, itu ya. ya, Oke Pak Albert, ya, sebentar lagi
kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Pak Albert. Iya, makasih Bu.